A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi wajhikal karim wa adimi sultan. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahdul tata bilisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, wabil khusus Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung bulan Syawal. Ya, di akhir bulan Syawal ini mungkin banyak sekali ya kegiatan-kegiatan kita, ya terutama untuk menjalani kehidupan ya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Kita kembali kepada kesibukan tersebut. Nah, di sini saya mengingatkan jangan sampai kita lupa ya terhadap apa yang telah kita kerjakan selama ini, terutama di bulan suci Ramadan, mulai dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan baik secara ritual dan aktualisasi. Dan pada kesempatan yang hari yang baik ini ya, kita akan belajar bersama-sama sesuai dengan request ya, kita akan belajar mengenai tentang bagaimana sholat kita bisa mencegah ya perbuatan keji dan mungkar. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya dan sudah kewajiban kita, insya Allah di mata Allah kita termasuk anak-anak yang soleh dan soleha, yang mana ciri anak soleh dan soleha itu selalu mendoakan orang yang paling berjasa dalam hidup kita, terutama ibu dan bapak kita masing-masing. Jadi kita awali, sebelum masuk ke materi kita doakan terlebih dahulu orang yang paling berjasa tersebut, yaitu orang tua kita masing-masing. Semoga orang tua kita yang lebih dulu meninggalkan kita, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dan Allah tempatkan di surganya, dan insya Allah kelak bisa berkumpul bersama kita di dalam surganya. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup, kita doakan semoga Allah memberikan keberkahan dalam usianya, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpahan rezeki yang banyak dan halal. Untuk itu mari sama-sama kita doakan ibu bapak kita sesuai dengan keyakinan kita membacakan Ummul Kitab surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mahadarati abdina bapak bin wa umina ibu binti. Syaikhul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya, selain ibu bapak, ada juga orang yang telah berjasa dalam hidup kita, terutama para pahlawan bangsa, para pahlawan agama, dan juga guru-guru kita. Wabil khusus para ustadz, para kiai, para alim ulama, para wali, para nabi, sampai dengan Nabi Adam alaihissalam, semoga Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dan juga kita doakan untuk negeri tercinta kita, Indonesia Raya, dari Aceh sampai Irian, begitupun para pemimpinnya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kita doakan untuk keluarga tercinta kita, istri, suami, anak, cucu, ya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dalam pekerjaannya, berikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpahan rezeki yang banyak dan halal. Dan semoga anak cucu kita kelak jadi anak-anak yang lebih soleh dan soleha dari kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Dan selanjutnya kita doakan untuk keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, ataupun tetangga kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya. Yang sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan, semoga Allah cepat memberikan kelapangan. Dan yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam musibah, semoga diberikan ketabahan, kesabaran, dan ketawakalan.
Dan kita mohon sama Allah, semoga hari ini kita diberikan oleh Allah hikmah ilmu, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran, sehingga Quran selalu jadi pedoman, petunjuk, dan pelajaran dalam hidup kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Pak Uspali, Terima kasih. boleh titip doa untuk anak saya Brian yang kembar. Sekarang rutin terbang, kondisi cuaca kan lagi nggak bagus ya. Kemudian yang Brian itu selalu terbang mengantar jemaah umroh. Cuma 2 hari di Jakarta berangkat lagi, nanti haji kalau jadi stay di Jeddah 3 bulan. Mohon supaya mereka sehat dan aman. Ya. Dan mohon ikhlas ridhonya teman-teman semua untuk kita doakan putra dari Ibu Ira ya, yang bernama Bapak Brian ya, yang mana sekarang beliau sebagai seorang pilot yang selalu menjalankan tugas pulang pergi ya, membawa jamaah baik itu umroh dan insya Allah nanti jamaah haji juga. Kita doakan agar selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan tugasnya, diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dalam menjalankan tugasnya, dan selalu tawakal ya, dalam artian di sini tidak lupa kepada kewajiban-kewajibannya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan segala permohonan dan niatan baiknya. Semoga Bapak Brian dalam menjalankan tugasnya selalu diberikan yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah, kita kembali ke materi kita yang mana hari ini kita akan belajar bagaimana sholat kita agar bisa mencegah ya perbuatan keji dan mungkar. Nah, maksud dari mencegah perbuatan keji dan mungkarnya di sini bukan kita bisa mencegah orang lain ya, tapi terlebih dahulu cegahlah diri kita ya. Jadi karena sholat kita itu sebagai sarana untuk mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau kita bicara tentang sholat ya, kata sholat itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata sholat ya, as-sholah ya, kata ini merupakan turunan dari kata yusoli tasliyat yang artinya permohonan atau doa ya. Jadi secara bahasa ya, sholat itu artinya permohonan atau doa. Lalu secara istilah dalam hukum fikih ya, sholat itu diartikan oleh para alim ulama sebagai serangkaian ya gerakan ucapan ya yang diawali dengan niat dan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, jadi menurut ahli fikih ya, para alim ulama mengartikan bahwa sholat itu suatu gerakan ucapan yang diawali dari niat, takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, lalu secara hakikat sholat itu termasuk dalam ibadah yang tujuannya atau pelaksanaannya hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi dalam pelaksanaannya sholat itu suatu hubungan antara manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dan Allah sebagai penciptanya. Ya, jadi orang yang sudah sholat berarti dia selalu berhubungan. Dalam artian dia selalu mengingat sang penciptanya. Ya, jadi sholat itu secara hakikatnya adalah mengingat Allah. Seperti itu. Nah, ada beberapa hadis di sini yang mengatakan, ya, saya kutip dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Rahman bin Auf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 dasar, yaitu memberi kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.
Nah, menurut hadis ini ya bisa diartikan bahwa sholat itu bagian dari rukun Islam. Nah, ya karena di hadis ini dijelaskan ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, itu adalah rukun Islam. Jadi tidaklah kita dianggap sebagai seorang muslim atau beragama Islam kalau tidak melaksanakan sholat tersebut. Seperti itu. Lalu di hadis yang lain riwayat dari Imam Baihaqi, ya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama tersebut. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama tersebut. Nah, jadi di hadis ini juga diartikan bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Yang namanya tiang ya adalah penegak atau yang akan memberikan kekokohan. Ya. Makanya sebuah bangunan kalau tanpa tiang nggak mungkin akan terwujud bangunan tersebut. Begitupun agama tidak tanpa tiang tidak akan terwujud agama tersebut. Makanya disinilah sholat merupakan tiangnya agama. Nah, lalu di hadis yang lain juga dikatakan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Sa'id bin Amru bin Sa'id bin Ash telah menceritakan kepadaku, bapakku dari bapaknya. Dia berkata, kami berada di sisi Utsman. Lalu dia meminta air wudhu seraya berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim yang ketika waktu sholat telah tiba, kemudian dia membaguskan wudhunya, khusyuknya, serta sholatnya, melainkan hal itu menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Dan itu berlaku pada seluruh waktu. Hadis riwayat Muslim nomor 228. Nah, dari hadis ini ya kita ambil pelajaran bahwa di saat kita melaksanakan sholat sebelumnya dibarengi dengan wudhu, pas sholatnya dibarengi dengan kekhusyuan, ya, lalu setelahnya dibarengi dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, maka sholatnya itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Ya, jadi dengan kata lain tidak cukup hanya pelaksanaan saja sholat tersebut, tapi harus dibarengi dengan kepahaman-kepahaman seperti wudhu, ya. Lalu pada saat sholatnya seperti mulai dari ucapannya, ya. Begitupun setelah sholatnya dibarengi dengan perbuatan yang tidak berbuat dosa, seperti itu. Sehingga sholatnya akan bisa menjadikan dirinya, ya, menjadi orang-orang yang bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu di hadis yang lain juga dikatakan, ya, hadis riwayat dari Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nah, dari hadis ini pun kita ambil pelajaran, ya, bahwasanya kita harus bisa menjaga sholat kita. Tidak hanya pandai melaksanakan, tapi harus menjaga, ya. Namanya menjaga, ya berarti kita harus totalitas. Jadi tidak hanya pelaksanaan semata, ya. Nah, makanya di sinilah kita akan belajar sholat yang bagaimana yang totalitas tersebut sehingga bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya. Nah, Allah berfirman, ya, kita buka dari surat 4 ayat 103. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa.
Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, jadi di sini ya, di surat An-Nisa ayat 103, Allah informasikan kepada kita bahwa sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Nah, berarti kalau di sini ya ada kalimat kewajiban yang namanya wajib, berarti apa? Harus ya. Jadi harus, nggak boleh tidak. Gitu. Nah, jadi di sini kalau kita melihat dari informasi yang Allah berikan di sini, berarti sholat itu hukumnya apa? Wajib. Namanya wajib berarti harus dikerjakan. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Gitu. Nah, itu menurut hukum fikih ya, bahwasanya yang namanya kewajiban berarti harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, kita berdosa. Nah, karena di sini sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Nah, jadi kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Makanya ada waktu-waktu sholat. Ya, kita sebagai umat Islam memiliki waktu-waktu sholat tersebut. Ya, mulai dari waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini masuk ke dalam waktu yang ditentukan. Begitupun ya, setelah kita melaksanakan sholat yang ditentukan waktunya tadi, ya Allah di sini ingatkan kepada kita. Apabila kamu telah selesai menyelesaikan sholatmu, nah berarti setelah sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, disuruh ngapain? Ingatlah Allah di waktu kamu berdiri, di waktu kamu duduk, dan di waktu kamu berbaring. Berarti setelah kita melaksanakan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, berarti kita harus selalu ngapain? Ingat Allah. Gitu. Nah, kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Nah, ini di sini dirikan sholat itu sebagaimana biasa itu sholat yang mana? Karena di sini setelah kita menyelesaikan sholat wajib, kita suruh ngapain? Ingat Allah. Setelah kita ingat Allah, suruh ngapain? Dirikan sholat. Nah, maksud dirikan sholat di sini apa? Gitu, ya. Jadi jangan sampai kita selama ini kan sudah tadi ini kita sholat. Ya beda. Kalau tadi kita baru pelaksanaan sholat yang ditentukan waktunya. Beres sholat yang ditentukan waktunya, kita suruh ngapain? Suruh ingat Allah. Nah, setelah kita ingat Allah, prakteknya apa? Dirikan sholat tersebut sebagaimana biasa. Nah, dirikan sholat di sini maksudnya apa? Gitu. Ya. Nah, makanya Allah bilang, ya, kita buka. Surat 29 ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, uslu mang uhiya ilaikal minal kitab wa aqimus sholat. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Di sini ada kalimat apa? Dirikanlah sholat. Nah, sekarang bukti kita mendirikan sholat itu apa? Inna sholata tanha anil pasai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi setelah kita ingat Allah, setelah kita melaksanakan sholat yang ditentukan waktunya tadi, kita dirikan sholat. Ya, dengan cara bagaimana mendirikan sholat itu? Kita harus bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu. Jadi bukti orang tersebut telah mendirikan sholat, berarti dia sudah sanggup,
sudah mampu menahan, mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ya. Nah, makanya di sini tadi ya, kalau kita balik ke surat 403 tadi, ya, Allah bilang tadi ya, laksanakanlah sholat. Gitu kan? Karena sholat itu sesuatu yang ditentukan waktunya. Berarti sholat apa? Subuh, duhur, maghrib, isya. Setelah itu ngapain? Ingatlah Allah di waktu kamu duduk, berdiri, dan berbaring. Maksudnya apa? Di saat kita beres sholat, kita beraktivitas. Aktivitas manusia bisa dalam keadaan duduk, berdiri, dan berbaring. Nah, di saat beraktivitas tersebutlah hati dan pikiran kita selalu ingat Allah. Nah, setelah ingat Allah, Allah bilang lagi, maka dirikanlah sholat tersebut sebagaimana biasa. Maksudnya apa? Yuk kita cegah diri kita ya dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Seperti itu. Jadi jangan sampai selama ini kita sholat tapi tidak pandai, tidak mampu ya mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka Allah bilang, sesungguhnya mengingat Allah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Nah, mengingat Allah yang mana yang lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain tadi? Sholat. Sholat yang mana? Sholat yang menjadikan kita ya mampu mencegah diri kita berbuat keji dan berbuat mungkar. Itu maksudnya. Ya. Nah, makanya di sini mari ya kita sama-sama introspeksi diri kita masing-masing. Gitu. Apakah sholat kita selama ini sudah menjadikan diri kita ya orang yang mendirikan sholat tersebut, orang yang mampu mengingat Allah, orang yang selalu bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau belum bisa, mari kita terus proses diri kita sampai kita betul-betul nanti bisa seperti itu. Nah, jadi bagi orang yang telah mendirikan sholat, dia akan selalu ingat Allah dan hati mereka akan merasa tentram. Nah, makanya di surat 20 ayat 14 ya, Allah bilang seperti ini. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, innani anallah la ilaha illa anna fa'budi wa aqimis sholata lidikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti orang yang sudah mendirikan sholat, ya, yang sudah pandai menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, berarti dia sudah ingat siapa? Ingat kepada Allah. Gitu, ya. Nah, kalau dia sudah ingat kepada Allah, ya, sudah pasti, ya. Ini kata Allah, ya, kita buka surat 13:28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Nah, itu. Alladzina amanu wa tat'aminu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Berarti orang yang selama ini mendirikan sholat, mampu menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, dan dia selalu ingat Allah, udah otomatis hati dan pikirannya selalu tentram. Nah, sekarang tanya terhadap diri kita masing-masing. Selama ini kita kalau habis sholat, tentram nggak hatinya? Kalau belum, oh berarti kita belum ingat Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang sholat, tapi tetap aja ya hati mereka nggak pernah tentram. Yang ada apa? Hatinya masih dirasuki oleh perasaan-perasaan iri, dengki, benci. Kalau masih ada sifat-sifat tersebut di dalam hati dan pikiran kita, jangan harap hidup kita akan merasa tentram. Gitu. Nah, makanya disinilah Allah ingatkan kepada kita. Bagi orang yang telah mendirikan sholat, ya sudah so pasti dia akan selalu ingat Allah. Bagi orang yang selalu ingat Allah, sudah pasti dia bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar.
Makanya mengingat Allah lebih utama dari ibadah yang lain. Maksudnya apa? Sholat tadi ya, yang kita dirikan tadi itu lebih utama. Kalau sudah bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, dan hati dan pikirannya selalu ingat kepada Allah. Sehingga apa? Akan merasakan ketenangan, ketentraman dalam hati dan pikirannya. Seperti itu. Ya. Nah, makanya di saat kita sedang sholat, ya kita selalu bilang seperti ini ya. Surat 6 ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Di saat pelaksanaan secara ritualnya kita selalu baca ya, baca doa ini ya dalam sholat kita. Kita selalu berjanji bahwa sholatku, ibadatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Nah, pertanyaannya, kalau sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, buktinya apa? Apakah hanya sebatas ucapan semata? Ya enggak begitu. Nah, makanya mari kita introspeksi diri masing-masing, ya, kita proses diri kita masing-masing agar supaya sholat kita ya bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin, berarti sholatku, hidupku, ya, ibadahku dan matiku hanya untuk Allah. Berarti disinilah di saat kita sudah sholat, sudah beribadah, ya, insya Allah akan kembali kepada Allah. Seperti itu. Nah, mungkinkah kita bisa ya kembali kepada Allah ya dalam keadaan ya suci bersih kalau kita tidak mendirikan sholat? Nggak mungkin. Ya, maka banyak pendapat bahwa sholat itu ya kelak akan diminta pertanggungjawaban. Ya, bagi umat Islam yang pertama kali akan disiap adalah sholatnya. Maksudnya apa? Ya ini sholat yang seperti ini. Bukan sholat hanya sebatas ritual. Masa iseng Allah ya tanya, kamu udah sholat subuh? Udah, gimana bacaannya? Berapa rakaat? Bukan itunya. Ya, bukan itu yang ditanya. Tapi apanya? Apa yang telah kita kerjakan? Apa yang telah kita perbuat dalam sholat kita? Gitu. Jadi jangan sampai sholat kita justru menjadikan kita celaka. Jangan sampai justru sholat kita karena hanya sebatas penggugur kewajiban. Nah, makanya Allah ingatkan ya, jangan sampai sholat kita hanya sebatas siulan dan tepuk tangan. Ya, surat 8 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Nah, jadi ada nggak orang yang sholat tapi diazab? Bahkan termasuk orang yang kafir. Ada. Yang bagaimana sholatnya? Nih kata Allah, sholatnya hanya sebatas siulan dan tepuk tangan. Gitu. Nah, jadi jangan sampai kita selama ini ya sholat yang kita kerjakan, yang sudah ditentukan waktunya, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu hanya sebatas siulan dan tepuk tangan saja. Jangan sampai, ya. Tapi mari, setelah selesai sholat yang 5 waktu tadi, kita ingat kepada Allah. Di waktu duduk, berdiri, dan berbaring. Setelah kita ingat kepada Allah, dirikan sholatnya. Dengan cara bagaimana? Cegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah mampu ya melaksanakan itu semua, maka sesungguhnya sholat kita mengingat Allah itu lebih utama dari ibadah-ibadah lain. Jadi sholat kita yang kita kerjakan seperti tadi itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Gitu. Nah, makanya yang diutamakan adalah sholatnya. Gitu, mulai dari ya waktu yang sudah ditentukan, lalu dari kita beres sholat selalu ingat Allah, setelah itu bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi jangan sampai justru kita sholatnya hanya sebatas siulan dan tepuk tangan. Maksudnya apa? Hanya sebatas penggugur kewajiban. Yang penting saya udah sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat
maghrib sholat isya. Udah itu berbuat keji masih dikerjain. Berbuat kemungkaran apalagi. Nah berarti dia termasuk orang yang kafir kata Allah. Kenapa? Ya kafir itu berasal dari kata kafaro, artinya mengingkari. Ya, mengingkari apa? Di saat sholat tadi dia membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi dia ingkari dengan perbuatan keji dan mungkar. Berarti dia kafir nggak? Kafir kalau begitu. Ya, karena apa? Mengingkari bahwa selama ini dia sholat hidup dan mati hanya untuk Allah, tapi ternyata dia prakteknya jauh dari aturan-aturan Allah. Berarti mengingkari nggak? Mengingkari. Makanya sholatnya hanya sebatas siulan dan tepuk tangan karena dia selalu mengingkari aturan-aturan Allah tersebut. Nah, agar kita tidak termasuk sholat yang seperti ini, makanya mari kita benahi. Jadikanlah sholat kita ya sebagai ya sarana ibadah untuk selalu mengingat Allah. Nah, kalau kita selalu mengingat Allah, berarti di hati dan pikiran kita tertanam apa? Nah, ini selalu saya ulang-ulang ya, surat 6 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Nah, jadi bukti dia telah ingat kepada Allah, berarti hati dan pikirannya selalu tertanam rasa kasih sayang. Kenapa? Karena dia sudah mengenali Tuhannya yang namanya Allah tersebut dengan sifat kasih sayangnya. Nah, makanya disinilah orang yang telah mentuhankan Allah, udah otomatis dia sudah mengenal Allah tersebut. Ya, jangan sampai kita mentuhankan Allah tapi nggak kenal dengan yang namanya Allah. Nah, makanya di sini Allah kasih tahu, ya, qul limama fis samawati wa ma fil ardh qulillahi kataba ala nafsihi rahmah. Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Siapa Allah? Ya, dia di sini siapa? Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Nah, berarti orang yang sudah sholat, ya, orang yang sudah mendirikan sholat, dan orang yang sudah ingat Allah, berarti hati dan pikirannya selalu tertanam rasa kasih sayang. Ya, jadi jangan sampai kita selama ini sholat rajin, kebencian masih terpelihara, kedengkian masih dipelihara. Nah kalau seperti itu berarti dia ingat Allah enggak? Enggak. Kenapa? Dia sendiri nggak kenal sama Allahnya. Buktinya nggak kenal sama Allah itu hati dan pikirannya masih tertanam iri, dengki, benci, berselisih, bermusuhan. Tapi kalau orang yang sudah ingat Allah, hati dan pikirannya tertanam rasa kasih sayang. Gitu. Ya, nah makanya disinilah ya kata Allah tadi, orang yang sudah mengingat Allah hatinya akan menjadi tenteram. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kebencian, kedengkian yang dia rasakan. Walaupun ada orang yang selalu memancing emosi, selalu istilahnya berbuat yang tidak baik kepada kita, kita balas dengan apa? Senyum, dengan kebaikan, bukan dengan kebencian ataupun perselisihan. Gitu. Nah, makanya di sinilah kita kenali Tuhan kita yang namanya Allah, sehingga tertanam dalam hati dan pikiran kita rasa kasih sayang. Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati itu betul-betul sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Allah yang mana? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti itu. Ya. Nah, jadi balik lagi ya. Bagaimana sekarang caranya ya agar kita bisa seperti tadi. Sholat kita bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat kita bisa istilahnya menjadikan kita selalu ingat Allah dengan sifat kasih sayangnya. Dan sholat kita bisa selalu kita kerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, disinilah kita harus mau untuk belajar. Kenapa? Ya karena kalau kita selama ini hanya belajar, yang diajarkan, mohon maaf ya, dari dulu sampai sekarang kalau kita belajar sholat, yang diajarkan hanya sebatas gerakan, gitu kan? Jumlah rakaat dan bacaan. Nah sekarang kita tambah ya,
bagaimana caranya agar gerakan kita, ucapan kita itu menjadikan sholat kita khusyuk, gitu. Ya, nah makanya Allah kasih tahu kepada kita di surat 2 ayat 238. Peliharalah semua sholatmu, dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, di sini suruh ngapain? Peliharalah semua sholatmu. Nah, sholat yang mana? Yang tadi, ya, yang ditentukan waktunya, yang ingat Allah, yang bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan peliharalah sholat wusta. Nah, ini beberapa alim ulama mengartikan sholat wusta itu adalah sholat asar. Kenapa? Ya karena sholat asar kadang membuat kita suka lupa waktu, ya apalagi waktu kerja. Oh tanggung, sebentar lagi, pokoknya macam-macam, ya. Nah jadi di sini kita harus bisa memelihara semua sholatmu, ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara khusyuk. Nah inilah yang akan kita jadikan modal agar supaya sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kita harus khusyuk. Gitu ya. Nah, khusyuk di sini apa? Apa yang dimaksud khusyuk di sini? Ya. Nah, makanya coba kita buka dulu surat 2 ayat 45 sampai 46. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi di saat kita memohon, meminta kepada Allah pertolongan dengan sabar dan sholat, sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali, nah, bagi siapa? Orang-orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu seperti apa? Bagaimana? Nah, kita buka. Lanjut, ayat 46-nya. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, jadi maksud khusyuk di sini apa? Yakin bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya. Berarti makanya para alim ulama, guru-guru kita selalu mengingatkan di saat sholat kita harus ingat Allah, seolah-olah kita sedang berjumpa dengan Allah. Seperti itu enggak? Iya, supaya apa? Supaya khusyuk. Nah sekarang di Al-Quran sendiri Allah bilang, ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa dia? Orang yang meyakini bahwa dia akan menemui Tuhannya. Nah berarti kalau kita ingin ya sholat kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, berarti kita harus khusyuk. Maksudnya apa? Yakin bahwa kita akan mati, akan berjumpa dengan pencipta kita. Sehingga kita dalam sholatnya sungguh-sungguh, ya, dalam sholatnya tidak burung busuk. Dalam artian kita sholatnya terpelihara, seperti itu. Ya, nah makanya disinilah kita berpikir, ya, apakah sholat kita sudah bisa seperti ini? Ya, apakah sholat kita sudah khusyuk atau belum? Ya, bahkan sekarang kan banyak metode pelatihan sholat khusyuk, ya, yang diajarkan mulai dari ucapan, gerakan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita belajar di sini, ya, bagaimana kita bisa sholat kita khusyuk. Nah, khusyuk di sini bukan hanya, ya, bukan hanya dalam gerakan dan ucapan semata, ya. Tapi di sini kalau kita ingin khusyuk, ya, kita mulai dari sebelum kita sholat, pada saat kita sholat, dan setelah kita sholat, gitu. Baru tuh kita bisa khusyuk dalam menjalankan sholat. Nah biasanya kita, ya, agar bisa khusyuk dalam sholat, sebelum kita sholat ngapain? Biasanya ngapain dulu sebelum sholat? Wudu. Nah wudu, kita buka surat 5 ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku,
Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah. Allah tidak barangkali hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Mu bagimu supaya kamu bersyukur. Nah, jadi agar kita bisa khusyuk, ya karena tadi pada saat kita sholat kita ingin khusyuk, seolah-olah kita sedang berjumpa dengan Allah. Ya, makanya kalau kita mau berjumpa dengan Allah, ya kita harus dalam keadaan suci bersih. Kenapa? Karena Allah adalah yang maha suci. Ya, sehingga kita pada saat mau sholat dan dalam sholat kita seolah-olah berjumpa dengan Allah, maka sebelum sholat mari kita sucikan dulu diri kita, bersihkan dulu diri kitanya. Makanya ada ritual wudhu, gitu. Ya, jadi wudhu itu untuk apa? Nah, jadi Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah, berarti wudhu itu sebagai apa? Sebagai sarana kita untuk membersihkan diri supaya pada saat nanti kita sholat dalam keadaan suci bersih. Karena di saat kita sholat kita sedang berjumpa dengan Allah. Seperti itu. Nah, kalau kita yakin dengan seperti itu, berarti di sini kita harus pahami bahwa apabila kita hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu. Ya. Nah, kenapa harus dibasuh mukanya? Apa yang harus kita bersihkan di muka kita? Di muka kita ada yang disebut mata. Apa fungsinya mata? Untuk melihat, untuk membaca. Ya. Nah, maka kita bersihkan mata ini, penglihatan kita. Ya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, gitu. Lalu sapulah tanganmu, ya, sampai dengan siku. Maksudnya apa? Biasanya tangan dipakai untuk apa? Bekerja, baik dengan menulis, baik dengan memasak atau apapun pekerjaannya, ya, yang bisa dikerjakan oleh tangan. Maka kata Allah, bersihkan tangan. Maksudnya apa? Jangan sampai ini tangan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Makanya kalau mau ketemu dengan Allah, ya, penglihatan harus bersih, tangan juga harus bersih, lalu sapulah kepalamu. Nah, biasanya kita membasuh apa? Dahi. Nah, di sini ada apa? Otak. Maksudnya apa? Bersihkan pikiranmu. Jadi di dalam isi kepala kita ini ada pikiran, ada otak yang fungsinya untuk berpikir. Maka bersihkan ya kepalamu tadi, otakmu tadi dari pikiran-pikiran yang kotor. Jangan sampai kamu pada saat sholat pikirannya kotor. Pikirannya masih penuh dengan pikiran-pikiran yang picik, pikiran yang tidak baik dan sebagainya. Maka harus dibersihkan ya otaknya, gitu, kepalanya. Makanya ilustrasi dengan wudhu, kita basuh dahi kita. Dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, apa fungsinya kaki? Melangkah. Jadi bersihkan langkahmu dari langkah-langkah yang tidak baik tadi. Jangan sampai ini si kaki selalu diajak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Atau jangan sampai ini si kaki tadi dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, pakai menendang orang yang menurut kita istilahnya dengan emosi kan. Akhirnya main tendang aja pakai kaki dan sebagainya. Nah, disinilah kita harus pahami. Di saat kita ingin khusyuk dalam sholat kita, sebelum sholat, mari kita berwudu. Hakikat dari wudu tadi, membersihkan akhlak perilaku kita. Karena apa?
Karena kita akan berjumpa dengan Allah atau sholat tadi. Nah, makanya sholat yang khusyuk adalah sholat yang menjadikan kita seolah-olah berjumpa dengan Allah. Kalau yakin sedang berjumpa dengan Allah, maka kita harus wudhu. Maksudnya apa? Bersihkan dulu diri kita dari sikap, sifat, perilaku, ucapan, perkataan yang tidak baik. Seperti itu. Ya. Nah, makanya supaya khusyuk nanti dalam sholatnya, mari kita jaga wudhu kita. Dan kita pahami bahwa wudhu itu adalah membersihkan akhlak, sikap, perilaku kita. Ya, jadi jangan sampai kita wudhu hanya sebatas buang-buang air aja. Ya, kumur-kumur, basuh ini udah sholat. Tapi nggak paham. Biar sholat, tangannya pakai lagi mencuri, tangannya pakai lagi berbuat yang tidak baik, mulutnya pakai lagi maki-maki orang atau pakai berkata-kata yang tidak baik. Begitupun pikirannya selalu kotor. Ya, nah kalau masih seperti itu berarti nggak khusyuk ya. Gimana bisa menjadikan sholatnya mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar? Wudunya aja dia nggak paham. Seperti itu, ya. Nah, jadi yang pertama agar sholat kita bisa mencegah keji dan mungkar, peliharalah wudu kita, jagalah wudu kita. Bahwa dengan wudu kita sedang membersihkan mulai dari ucapan perkataan kita, penglihatan kita, hati dan pikiran kita, mulut, tangan dan kaki kita, serta langkah kaki kita. Ya, jadi wudhu itu untuk membersihkan akhlak perbuatan kita. Intinya seperti itu. Nah, setelah wudhu biasakan ya sebelum sholat. Nah, agar selalu dalam keadaan suci bersih ya. Allah perintahkan surat 2 ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Nah, jadi beres wudhu suruh ngapain sebelum sholat? Baca ayat ya. Nah, karena Rasul Muhammad sudah tidak ada ya, dan juga kita tidak ada yang membacakan, lebih baik kita baca sendiri ayat-ayatnya. Ya, jadi dengan membaca ayat-ayatnya ya, bahwa kita sedang mensucikan diri. Makanya kenapa guru-guru kita selalu ya memerintahkan kita datanglah ya ke masjid ataupun ke tempat sholat kamu ya sebelum waktu sholat. Maksudnya untuk apa? Ya, agar kita mempersiapkan diri. Kita mau bertemu dengan pejabat aja persiapannya bisa 2 hari 2 malam, Bu. Ya. Contoh lah Ibu sekarang kalau dipanggil Pak Presiden, persiapannya tanggal sekian Ibu bertemu dengan Presiden, dipanggil Pak Presiden. Harus persiapan nggak? Ada. Iya. Nah, kita sehari 5 waktu mau berjumpa dengan Allah. Nggak ada persiapan, ya kebangetan gitu. Nah, apa yang harus kita siapkan? Wudhunya. Wudhu itu apa? Ya kita introspeksi diri. Apakah ini tangan kita dipakai untuk hal yang baik? Apakah mulut kita juga dipakai untuk hal yang baik? Nah, makanya wudhu ini difungsikan untuk menghapus ya segala dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh anggota badan kita. Karena kita harus dalam keadaan suci bersih, maka kita harus bersihkan itu dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik tadi. Jadi orang yang pandai menjaga wudhunya, dia akan selalu menjaga akhlak, perilaku, serta ucapan. Gitu. Nah, setelah dia bisa menjaga wudhunya, maka sebelum sholat, dia baca Al-Qur'annya terlebih dahulu. Ya, tambah lagi ayatnya. Surat 3, silakan. Surat 3 ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, itu.
Jadi di sini ya kita diperintahkan membaca ayat-ayat Allah supaya apa? Supaya jiwa kita bersih dan kita dapat memahami ya atau dapat mendapatkan pengajaran dari Allah, yaitu apa? Hikmah. Hikmah itu apa? Kepahaman yang dalam tentang Al-Quran. Sehingga nanti di saat kita melaksanakan sholat, ya kita paham apa yang kita ucapkan, kita bisa khusyuk nantinya, gitu. Ya, nah makanya disinilah kita, ya kalau jika ingin menjadikan sholat kita mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, kuncinya kita harus bisa khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, pelihara wudhu kita. Apa itu wudhu? Wudhu itu membasuh ya atau membersihkan mulai dari ucapan ya, perilaku ya, sikap dan sebagainya. Ya, yang dikerjakan oleh anggota badan kita, mulai dari mulut kita kumur-kumur, membersihkan mulut dari ucapan yang tidak baik. Ya, lalu hidung dari penciuman yang tidak baik, lalu muka dari penglihatan yang tidak baik, lalu tangan dari perbuatan yang tidak baik. Begitupun dahi kita. Ya, karena di kepala kita isinya adalah otak. Fungsinya untuk berpikir. Berarti kita bersihkan dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Ya, begitupun kaki. Kita bersihkan dari langkah yang tidak baik. Nah, setelah itu sebelum sholat biasakan untuk selalu membaca, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah. Walaupun cuma satu ayat. Ya, setelah kita baca, pelajari, pahami, ya, sehingga kita baru mendirikan sholat atau melaksanakan sholat. Ya, nah. Jadi yang ketiga, pada saat pelaksanaan sholatnya. Jadi setelah kita wudhu, setelah kita membaca Quran, pada saat pelaksanaan sholatnya, mulai dari niat, takbiratul ihram, sampai dengan salam nanti. Kita harus mengerti, harus paham apa yang kita ucapkan. Kenapa? Karena Allah ingatkan kepada kita. Surat 4 ayat 43. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, ini Bu, yang biru. Atau dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, di ayat ini ya Allah ingatkan untuk orang-orang yang beriman. Janganlah kamu sholat. Loh kok Allah larang orang untuk sholat? Nah, karena sesuatu hal. Sedang kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, kalau kita memahami dari ayat ini. Berarti pada saat kita sholat. Ya, kalau kita tidak mengerti yang kita ucapkan, berarti sama juga sholat kita dalam keadaan mabuk. Karena dulu hasbabul nuzul ayat ini ya, pada saat diperintahkan orang-orang untuk sholat di zaman Rasulullah dulu ya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy di sana itu minum-minum ya, minum khamar, sehingga dalam keadaan mabuk dia sholat. Nah pada saat dia dalam keadaan mabuk sholat, dia ngomong kemana saja, akhirnya dia nggak ngerti apa yang dia ucap, gitu. Nah maka di sini diingatkan untuk kita sebagai orang yang beriman, jangan sampai sholat kita seperti orang yang dalam keadaan mabuk tadi. Kenapa? Karena tidak mengerti, tidak paham dengan apa yang kita ucapkan tadi, gitu. Ya di saat kita niat takbiratul ihram, lalu baca doa iftitah, ya, lalu baca Al-Fatihah, baca doa ittida, ruku, sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, doa di antara dua sujud sampai dengan salam. Kita nggak ngerti, nggak paham yang kita ucapkan.
ya jangan harap ya sholat kita khusyuk. Dalam artian apa? Berarti sholat kita tidak ya menjadikan apa yang diucapkan dalam sholat itu mengerti. Nah kalau seperti itu berarti sholatnya seperti orang yang mabuk. Nah agar kita tidak seperti itu makanya kita pahami ya. Pada saat kita sholat ada yang disebut rukun sholat. Ya, nah rukun yang masuk rukun sholat ya mulai dari niat, ya takbiratul ihram, baca surat al-fatihah, ruku, sujud dan salam. Yang lainnya isinya doa. Ya, yang lainnya isinya doa. Minimalnya kita paham apa yang kita ucapkan yang masuk dalam rukun. Contohnya apa? Yang masuk dalam rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Nah ini kesepakatan dari para alim ulama. Ya, bahwa membaca Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat. Gitu. Nah di saat kita membaca surat Al-Fatihah, ya, apakah yang kita baca tadi paham? Apakah yang kita baca tadi mengerti? Kalau nggak paham, nggak ngerti, berarti sholatnya dalam keadaan mabuk. Sehingga beres sholat dia nggak bisa khusyuk. Gitu. Nah makanya bagaimana caranya agar kita khusyuk pada saat kita sedang sholat? Berarti kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Makanya guru-guru kita selalu membimbing kita, mengajarkan kita di saat kamu sholat, ya ada yang disebut qasdu ta'rud ta'id. Apa yang diucapkan oleh lisanmu, pahami atau yakini oleh hatimu. Sehingga gerakan dengan anggota badanmu. Nah maksudnya apa? Di saat kita sholat, ada gerakan. Mulai dari niat Allahu Akbar. Ada gerakannya. Ada ucapan bacaannya. Ya, jadi kita harus mengerti yang kita ucapkan. Minimalnya yang masuk rukun tadi, baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi mulut berbicara, hati memahami. Gitu. Ya, jadi supaya khusyuk dalam ritual sholat berarti apa yang kita ucapkan yakini oleh hati. Ya, makanya pada saat Bismillahirrahmanirrahim, mulutnya ngomong, hatinya juga ngomong dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka dan bukan jalan orang-orang yang Engkau yang Engkau murkai dan Engkau dustakan. Nah, jadi disinilah ya. Jadi jangan sampai di saat kita sholat ingin khusyuk ya, pada saat baca rukun sholat salah satunya membaca surat Al-Fatihah, pikiran kemana-mana. Ingat ini, ingat itu. Ya. Nah makanya disinilah kita berusaha untuk khusyuk. Secara ritual pada saat sholat kita pahami apa yang kita ucapkan. Ya. Pada saat kita memahami Bismillahirrahmanirrahim ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga nanti beres sholat kita bisa mempraktekannya. Ya, jadi nanti begitu udah selesai sholatnya, ya kita bisa ingat Allah saat berdiri, duduk dan berbaring. Apa yang diingatnya? Tadi yang kita baca. Minimalnya kita paham surat Al-Fatihah tadi. Ya, jadi beres sholat, ya. Beres kita membaca surat Al-Fatihah tadi bisa dipraktekkan setelah sholat gitu ya. Jadi setelah sholat ya prakteknya seperti apa setelah sholat. Jadi jangan sampai nanti beres sholat kita nggak ingat Allah. Nah makanya tadi ya ingat Allah di saat duduk, berdiri dan berbaring. Makanya Allah perintahkan kepada kita ya. Yang keempat
ya supaya kita khusyuk selesai sholat, ya. Yang keempat, ya selesai sholat Allah perintahkan kepada kita, surat 62 ayat 10. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu kamu beruntung. Nah, jadi apabila telah ditunaikan sholat, suruh ngapain? Bertebaran cari duit. Nah, bertebaran tuh bekerja. Ya, bertebaran tuh berusaha. Mencari apa? Karunia dari Allah. Karunia. Ya, jadi di sini Allah mendidik manusia agar selalu khusyuk. Ya. Mulai dari sebelum sholat dengan adanya wudhu dan bacaan Quran. Lalu pada saat sholat kita memahami apa yang kita ucapkan. Minimalnya kita paham surat Al-Fatihah. Setelah sholat kita tetap khusyuk dengan cara bagaimana? Berusaha, bertebaran mencari karunia. Makanya di saat kita duduk, berdiri, dan berbaring, berarti kita sedang bekerja. Disitulah kita selalu ingat Allah. Jadi di sini ingat Allahnya ya banyak-banyak. Nah selama ini kita baru sebatas beres sholat ingat Allah. Dengan apa? Ucapan dan perkataannya. Itu pun dihitung. Ada yang 33, ada yang 99. Kan gitu. Salah? Enggak salah. Benar. Tapi ya belum sesuai dengan maunya Allah yang sebenarnya. Ya, jadi maunya Allah supaya kita khusyuk, beres sholat, ya kita memahami apa yang kita ucapkan, lalu dipraktekkan dengan apa? Berusaha. Selalu ingat Allah di saat duduk, berdiri, dan berbaring dengan cara bertebaran mencari karunia, bekerja. Nah di saat bekerja lah kita selalu ingat Allah banyak-banyak. Ya ingat Allahnya itu dengan cara bagaimana? Tertanam rasa kasih sayang. Selama ini kita baru diajarkan hanya sebatas menyebut. Ya subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah, la ilaha. Pertanyaannya, apakah dengan kita banyak menyebut-nyebut tadi, Allahnya akan datang? Belum tentu. Logika, ya. Di saat ibu sebut-sebut subhanallah, subhanallah, akbar, datang nggak Allahnya? Belum tentu. Lalu bagaimana supaya kita bisa berjumpa dengan Allah tadi? Ya, karena kan tadi kita khusyuk itu yakin akan berjumpa dengan Allah. Gitu kan? Nah, makanya Allah bilang surat 18 ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, jadi kata Allahnya apa, Bu? Iya, harus. Jadi barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan, ya, jangan musyrik. Intinya gitu. Nah, jadi barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, ya, setelah dia tadi ya, wudunya sudah, baca Quran sudah, sholat sudah, supaya khusyuk, beres sholat, berterbaran. Ya, supaya khusyuk, beres sholat, bekerja. Supaya khusyuk, beres sholat, berusaha. Sambil bekerja, sambil berusahanya, ingat Allah. Nah, sehingga pada saat dia bekerja berusaha ingat Allah, berarti dia sedang berharap berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena nanti setelah dia bekerja berusaha, ya, dia mengerjakan amal yang soleh. Amal yang soleh itu, amal itu perbuatan, soleh itu baik. Jadi dia selalu berbuat kebaikan.
Mungkinkah kita bisa berbuat baik kalau kita tidak punya apa yang akan kita berikan? Nggak mungkin. Ya, makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berusaha, bertebaran di muka bumi. Agar nanti dari hasil usahanya bisa dipakai untuk beramal soleh. Dari usahanya bisa dipakai untuk berbuat baik. Seperti itu. Oke, jadi lanjut ya. Pada saat kita memahami ini semua, ya, berarti setelah selesai sholat, kita ngapain? Bekerja, berusaha. Sambil kerja, berusahanya ingat Allah di saat duduk, berdiri, dan berbaringnya. Ya, karena setiap pekerjaan ada yang dikerjakan dengan duduk, dengan berdiri, bahkan berbaring. Ya, kayak montir, ya, dia harus masuk kolong-kolong mesin kan, berbaring. Ya, ada yang kantoran sambil duduk, ya, ada yang di lapangan sambil berdiri. Jadi sesuai dengan kerjanya masing-masing. Nah, dari kerja itulah akan mendapatkan hasil. Tapi ingat, saat kerjanya harus ingat Allah. Dalam artinya apa? Saat kerjanya harus zikir. Di saat kerjanya harus selalu tertanam rasa kasih sayang. Seperti itu. Sehingga dari pekerjaan tadi akan mendapatkan hasil. Nah, karena kita akan menjaga kehusuan kita, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, hendaklah ia beramal soleh. Jadi kita bisa berbuat baik, beramal soleh dari apa yang kita kerjakan. Ya, karena kita sudah bekerja, mendapatkan hasil, dari hasilnya kita pakai untuk sebagainya berbuat kebaikan. Seperti itu. Nah, makanya kata Allah di surat 11 ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nah, karena tadi mengingat Allah adalah lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain, maka di sini mari kita dirikan sembahyang itu. Mulai dari yang wajib, ya, dari kedua tepi siang yang sudah ditentukan waktunya. Ya, kedua tepi siang. Kalau tengah-tengahnya siang, tepinya berarti ada pagi. Berarti pagi-pagi kita salat apa? Subuh. Lalu siang harinya kita salat apa? Zuhur. Nah, lalu petang harinya kita salat apa? Asar. Dan pada bagian permulaan malam ada maghrib dan isya. Jadi 5 waktu kita kerjakan. Nah, setelah kita mendirikan sholat yang ditentukan waktunya tadi, ingat Allah di saat duduk, berdiri, dan berbaring. Apa itu? Bekerja, berusaha. Dari pekerjaan dan usaha kita itu akan mendapatkan hasil. Ya, pakai untuk khusyuk di jalan Allah dengan cara apa? Beramal soleh. Karena barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh. Ya, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang yang selalu ingat Allah. Nah, jadi di sini barengi. Sholat, berusaha, bekerja, ingat Allah, ya, dengan sifat kasih sayangnya, dengan menyebut namanya, zikir, ya. Lalu dari hasil kerjanya dipakai untuk di jalan Allah dengan beramal soleh, berbuat kebaikan, sehingga kita selalu dalam keadaan suci, bersih. Kenapa? Karena dosa-dosa kitanya akan terus dihapus. Gitu. Ya. Nah, makanya sholat kita bisa menjadikan kita seorang yang bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena kita paham apa itu sholat. Jadi sholat itu bukan hanya sebatas penggugur kewajiban. Justru sholat itu adalah suatu kebutuhan untuk menjalankan hidup kita. Karena sholatlah yang akan dihisab kelak di yaumil akhir. Tapi sholat yang mana? Nah, selama ini ya tadi itu baru sebatas ritual. Sementara sholat yang ingat Allahnya belum dikerjakan. Nah, makanya kita kerjakan, ya, agar kita bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, makanya di surat 2 ayat 277 Allah bilang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Nah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, sekarang dibalik pertanyaannya, ada nggak orang yang selalu sholat,
selalu menunaikan zakat, tapi selalu bersedih, selalu khawatir? Banyak. Berarti dia udah mendirikan sholat belum? Tanya pada dirinya. Ya, jadi kita nggak usah ini. Tanya pada diri kita. Kalau kita masih penuh kekhawatiran, masih terus bersedih hati, berarti selama ini kita sholat ngapain? Kita sholat selama ini dan main-main. Gitu. Nah, makanya disinilah mari ya kita kerjakan sholat kita. Kita tunaikan zakat kita. Kita kerjakan perbuatan-perbuatan baik kita. Didasari dengan keimanan tadi. Insya Allah pasti kita akan termasuk orang yang tidak khawatir dan juga tidak bersedih hati. Tapi kita akan mendapatkan pahala terbaik di sisi Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, asalkan kita paham. Ya, jadi sekarang bisa untuk menjadikan sholat kita mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar? Sangat bisa. Insya Allah. Sangat bisa. Asal ada kemauan. Gitu. Ya, makanya bagi orang yang sudah mendirikan sholat, ya, makanya Allah bilang seperti ini nih, dia akan selalu memelihara sholatnya. Sudah 70. Ya. Ayat 19. Monggo. Ya, sampai ayat 25. Silakan, Bu Dr. Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Nah, ini sifat manusia, ya. Makanya nanti balik lagi kepada sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Ya, karena nanti sholat itu bisa jadi cerminan. Nah, kalau kita bisa menjaga sifat-sifat kita dan kita bisa menetralisirkan sifat-sifat kita tadi, ya, makanya sholat tadi bisa berimbas atau mempengaruhi sifat-sifat ini, gitu. Nah, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah apa? Bersifat keluh kesah dan kikir. Nah, jadi sifat keluh kesah dan kikir ini adalah sunatullah, ada di dalam diri manusia. Lanjut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Nah, lanjut. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Nah, itu sifat siapa? Manusia. Manusia. Ada nggak dalam diri kita? Adalah kadang. Adalah, kita manusia. Kita kan manusia. Pernah merasakan seperti itu? Pernah. Pernah melakukannya? Pasti pernah. Sering. Pernah. Nah, pernah, ya. Walaupun mungkin ada yang sering, ada yang enggak. Lanjut. Dan kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, jadi sholat ini bisa enggak mempengaruhi sifat yang tadi? Bisa. Bisa. Ya. Mereka tetap setia melaksanakan sholatnya. Nah, kalau tumbuh kesadaran dalam menjalankan sholatnya. Tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang yang dalam hartanya tersimpan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta maupun tidak mempunyai apa-apa atau tidak mau meminta. Nah, itu. Jadi orang yang suka ya menjaga sholatnya, dia tidak hanya memikirkan waktu-waktunya semata. Oh, saya harus jaga sholat. Saya sholat harus tepat waktu. Saya sholat harus berjamaah di masjid. Bagus. Tapi kalau belum bisa seperti ini, ya mohon maaf, belum bagus, gitu. Ya, jadi baru bagus, menggugurkan kewajiban, gitu. Ya. Nah makanya, mari kita jaga sholat kita, karena dengan sholat bisa mempengaruhi sifat buruk manusia tersebut, yang biasa berkeluh kesah, ya, yang biasa kikir. Begitu dia sudah paham tentang sholat tadi, dia akan berpikir, oh sholat saya harus menjadikan saya seorang yang selalu ingat Allah, sehingga saya selalu bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, dengan penjabaran tadi, akhirnya kita bisa mempraktekannya. Oh, berarti kalau saya sudah mendirikan sholat, berarti saya pun sudah mempersiapkan dalam harta saya bagian-bagian tertentu. Buat siapa? Buat orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi kita sudah siapkan dari apa yang kita dapat dari pekerjaan kita. Kita sudah keluarkan ya hak-haknya. 2,5% buat anak yatim, 2,5% buat orang miskin, 2,5% buat karib kerabat, 2,5% buat orang tua, 2,5% buat teman sejawat,
2,5% buat tetangga dekat dan tetangga jauh, 2,5% buat hamba sahaya, 2,5% buat ibnu sabil. 8 asnaf yang ada haknya dalam diri kita, kita keluarkan. Jadi kalau 2,5% dikali 8 asnaf jumlahnya 20%. Jangan sampai kita selama ini baru 2,5% borongan buat semua. Salah? Enggak salah, ya. Tapi belum tersistem seperti ini, ya. Nah, makanya kita kembali kepada diri kita masing-masing, sesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuannya masing-masing, seperti itu. Nah, jadi setelah kita di sini memahami, ya, jadi yang keempat selalu selesai sholat bertebaran cari karunia dan dipakai untuk berbuat baik. Nah, makanya diingatkan lagi oleh Allah di surat 19 ayat 31. 19 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, jadi kita kerjakan itu semua sampai kapan? Sampai mati. Nah, selama hidup, sampai akhir hayat kita. Maksudnya apa? Cek orang Sunda mah ulah sok kakapeungan, kapeng bager, sakapeng pelit, sakapeng kumaha lamun pas diambil menghadap Allah di saat sakapeng pas keur pelit kumaha. Nah, jadi disinilah jangan sampai kita, ya, dalam berbuat baik, dalam mendirikan sholatnya itu hanya sebatas angin-anginan, ya. Jadi hari ini rajin sholatnya, rajin berbuat baiknya. Besok rajin lagi, ya, mencela orang, rajin lagi memprovokasi orang, rajin lagi menggunjing, rajin lagi cari-cari kesalahan orang. Nah, kalau pas mati dalam keadaan seperti itu, rugi nggak? Rugi. Nah, makanya selama kita hidup, mari kita selalu jaga dengan mendirikan sholat dan selalu menunaikan zakat. Selama hidup, ya. Jadi kita bisa menjaga semuanya. Jadi ente kakapengan cek orang Sunda mah. Jadi enggak hanya sewaktu-waktu, tapi continue, ya. Kita siapkan sistemnya gitu. Nih, jadi kita kerjakan selama kita hidup. Yang namanya selama hidup ya terus-menerus gitu. Ya. Nah, oke. Selanjutnya Allah ingatkan kepada kita, ya. Bahwasannya, ya. Ya, kita buka dulu surat 74. Surat 74 dari ayat 41 sampai 44. 41 sampai 44. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Nah, pengen tahu nggak? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Nah, jadi di sini, ya, orang-orang yang berdosa yang akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor, mereka menjawab, kenapa kamu dimasukkan ke dalam neraka Sakor? Jawabannya apa? Karena dia tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Dan tidak pula memberi makan orang miskin. Nah, berarti di sini, ya, kita harus mengintrospeksi diri kita masing-masing. Yang dimaksud mengerjakan sholat ini yang bagaimana? Ya, kenapa? Karena ada orang yang rajin mengerjakan sholat juga, tapi masuk neraka. Ada nggak? Ada yang ada rugi katanya. Sholat yang bagaimana? Nah, kita buka surat 107 ayat 1 sampai ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menolong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Nah, dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah, berarti di sini
Ya, Kalau orang-orang yang sholatnya celaka, ya, karena dia lalai dari sholatnya, karena dia selalu berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Di mata Allah mereka disebut siapa? orang-orang yang ria. Di mata Allah dia disebut pendusta agama. Kenapa dia disebut pendusta agama? Karena dia lalai dari sholatnya. Ya, lalai di sini tidak hanya ya dalam pelaksanaan ritual semata, tapi dia lalai. Kenapa? Pada saat sholat dia tidak paham yang dia ucapkan. Pada saat sholat dia tidak awali dengan memelihara wudhu. Pada saat sholat tidak diawali dengan membaca, mempelajari, memahami Quran. Pada saat sholat dia tidak memahami ucapan yang dia ucapkan dalam ritual sholat. Selesai sholat pun dia tidak dibarengi dengan berbuat baik. Maka di mata Allah dia disebut pendusta agama. Kenapa dia disebut pendusta agama? Karena ya dia selalu menghardik anak yatim. Menghardik di sini bukan berarti dia selalu mencela, mengomeli, tapi tidak ada perasaan atau tidak ada keinginan untuk menolong, membantu. Nah, anak-anak yatim. Dan tidak juga menganjurkan memberi makan orang miskin. Mengajak, menganjurkan aja nggak mau, apalagi memberi. Gitu. Maka kata Allah, celakalah bagi orang-orang yang sholat tersebut. Jadi orang yang rajin sholat bisa jadi celaka kalau dia menjadi pendusta agama. Karena selama ini dia lalai dari sholatnya, karena selama ini dia selalu berbuat ria, karena selama ini dia enggan menolong dengan barang berguna. Sehingga dia selalu menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang-orang miskin. Maka sholatnya celaka. Nah itulah akibat dari kita tidak bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kita termasuk orang yang celaka dalam sholatnya. Nah jadi sekali lagi, agar kita bisa menjadi orang yang bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar dengan sholat kita, maka kita harus pahami bahwa sholat kita harus selalu dalam keadaan khusyuk. Ya, apa maksud khusyuk di sini? Selalu ingat kepada Allah, selalu yakin akan berjumpa dengan Allah. Itulah yang dimaksud khusyuk. Sehingga pada saat kita yakin akan berjumpa dengan Allah, kita yakin akan selalu ingat Allah, maka kita sebelum sholat, yang pertama tadi harus ngapain? Wudhu. Habis wudhu ngapain? Baca Quran. Setelah baca Quran, baru pelaksanaan sholat. Dalam pelaksanaan sholatnya, apa yang kita ucapkan, kita mengerti, kita paham. Setelah sholatnya, kita barengi dengan berbuat baik. Bagaimana bisa berbuat baik? Ya kita berusaha mencari karunia, bekerja. Saat bekerja, dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring, ingat Allah. Tanamkan rasa kasih, sayang. Sehingga mendapatkan hasil, pakai untuk berbuat kebaikan. Dengan perbuatan baik tadi akan menghapuskan segala dosa kita. Sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah. Seperti itu. Ya. Nah itulah tips atau kiat-kiat supaya kita bisa ya sholat kita mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan sampai justru sholat kita menjadikan kita orang yang celaka. Yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka syakor. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak mendirikan sholat. Dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Tidak mensejahterakan anak-anak yatim. Ya, maka di surat Al-Ma'un dia termasuk pendusta agama. Ya, jadi insya Allah kita semua tidak termasuk pendusta agama. Kita akan selalu menjaga dan memelihara sholat kita. Sehingga sholat kita bisa mencerminkan akhlak dan perilaku kita. Sehingga kita bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin itu untuk materi yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Ya, yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Silakan dibaca, dipelajari, dipahami. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Untuk materi saya tutup. Ya, sampai di sini. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Ali, saya mau nanya dong. Yuk. Kan ada ini ya, misalnya harus baca sekian kali
surat Falak Dinas, terus harus baca sekian kali apalah subhanallah segala macam. Itu sebetulnya ada aturan bakunya atau enggak sih? Dasarnya apa gitu? Oh, enggak ada. Harus sekian kali itu. Enggak ada. Seandainya misalnya kita harus baca, misalnya dianjurkan baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu walahul hamd 10 kali. Nah, itu tuh wajib atau ada aturan bakunya enggak? Oh. Bentar. Ada di zikir pagi, di zikir petang. Iya, enggak, saya cuma bentar. hanya mempertanyakan itu sekian kalinya itu dasarnya apa gitu. Kalau menurut saya sih itu cuma salah satu cara untuk kita selalu bisa mengingat Allah. Mau berapa kali, kayak pas selama kita masih bisa ingat Allah, ya itu balik. Kalau kita masih kurang ya baca terus aja, 100 kali, 1000 kali, silakan. Silakan baca surat 3341 untuk mendukung pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, jadi di sini kita kalau berzikir ya menyebut nama Allah tadi ya, baik itu dengan tadi ya subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah atau apapun yang diajarkan oleh guru-guru kita ya. Di sini tujuannya untuk apa berzikir itu? Ingat Allah. Mengingat Allah. Nah, pertanyaannya, ingatlah Allah sebanyak 33 kali atau 99 kali atau berapa kali? Ingat Allah harusnya kan 24 jam 724. Nah, harus zikir Banyak-banyaknya. Kan gitu. Nah, kenapa sekarang ada yang 33, 99 atau 1000 kali? Ada yang 10, ada yang 11. Gitu kan. Karena saya bilang ini banyak sekali ya pemahaman atau keyakinan. Ya, kita harus bisa menerima perbedaan ini. Karena di satu sisi ada orang yang berpendapat seperti itu. Di sisi lain juga ada orang yang berpendapat seperti ini. Pasti mereka punya argumen. Ya, pasti mereka punya alasan-alasan tertentu. Ya, seperti contoh yang zikir 99 karena Asmaul Husna itu ada 99. Ada yang zikir 33, ada yang zikir 11. Kenapa? Karena semuanya harus selalu ganjil. Ya, jadi satu untuk Allah, yang lainnya untuk manusia. Banyak sekali pendapat-pendapatnya. Nah, tapi buat kita sekarang, di saat kita ingat Allah, silakan ya, ingat Allah itu sebanyak-banyak. Nggak perlu kita perhitungan dengan Allah. Karena apa? Allah nggak pernah perhitungan dengan kita. Ya, berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Ya, bahkan kita selama ini untuk memberi kepada Allah masa dihitung 33 atau 99. Ya, jadi silakan untuk masalah ini kembali kepada keyakinan masing-masing. Tapi menurut perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 41, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Seperti itu, Bu Dokter. Ya. Berarti sebetulnya nggak ada kan batasan ukuran sekian kali. Kalau nggak sekian kali, nggak afdol. Ya kan saya bilang tadi, itu kan pendapat dari orang-orang tersebut yang pemahamannya seperti itu. Gitu. Ya. Kalau hatinya udah terisi dengan Allah, nggak usah dizikirin juga udah, berarti udah zikir terus itu. Pasti ingat Allah terus. Iyalah. Iya, enggak, sebetulnya sih kita ingat Allah apa enggak, kita melaksanakan yang ada di dalam Al-Qur'an itu kan juga udah sebetulnya kita berzikir kan sebetulnya. Jadi maksudnya perbuatan kita menjauhi apa yang tidak disukai, kita melaksanakan apa yang disukai, apa yang diwajibkan untuk kita melaksanakan, kita menjauhi apa yang dilarang gitu. Jadi sebetulnya sih apa ya? Ya sama. Kalau ya itu udah ingat. Iya, jadi bukti ingat Allah itu pelaksanaannya gitu. Jadi iya, pelaksanaan. Jadi jangan sampai kita ingat Allah tapi tidak melaksanakan apa yang disukai, disenangi oleh Allah.
Nah, itu dia. Nah, itu. berarti dia Yang nggak ingat penting kan Allah. sebetulnya itu Iya. kan, bagaimana kita mengamalkan apa yang kita pelajari dari Al-Quran, bukan menghitung sekian kali sampai apa namanya di jalan juga apa terus aja orang ajak ngobrol, Iya. terus aja pegang. Dengan kita ingat Allah, itu nahan kita untuk berbuat sesuatu yang nggak disukai. Yang Pasti nggak kita disukai, ingat Allah betul. gitu. Makanya ya surat 51 ayat 8 kita harus bisa menerima perbedaannya, karena Iya. isi kepala manusia dalam memahami sesuatu itu pasti akan berbeda. Makanya ada yang berpendapat seperti A, B, C, D. Dalam artian apa? Selagi kita meyakini dan itu tidak menyalahi dan tidak istilahnya merugikan atau tidak menimbulkan kemudaratan, silahkan. Ya. Tapi kalau kita punya pendapat lain, ya, kita memiliki keyakinan lain, ya monggo. Asalkan jangan saling bantahan dalam urusan itu. Ya, dalam artian apa? Selagi itu untuk perbuatan baik, tidak merugikan orang lain, ya, tidak menimbulkan kemudaratan, ya silahkan. Dalam artian di sini kita harus bisa menerima perbedaan-perbedaan tadi. Makanya bagi yang suka berhitung dengan istilahnya zikirnya tadi, monggo. Yang sudah tidak mau berhitung, monggo. Yang penting apa? Tunjukkan bahwa kita sudah ingat Allah, sudah berzikir dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Poinnya itu. Ya, jadi poinnya di situ, bukan di hitungan berapapun. Jadi jangan sampai nanti debat kusir di situ. Kenapa? Karena Pak Kusirnya aja nggak mau didebatin. Ya? Iya, benar. Pak Kusir maunya dibayar. Saya tanya boleh nggak? Boleh, Bu Ira. Silakan. Boleh dong, Bu. Itu kan saya kalau alarm tahajud itu jam 3. Tapi karena mungkin capek atau gimana, selalu mulai jam 4. Kalau tahajud itu gimana sih diterima Allah kira-kira nggak sih jam 4? Baca semuanya kan tahajud banyak gitu ya. Sepertiga malam. Azan subuh. Nah itu gimana ya? Yang jadi pertanyaannya waktunya atau apanya, Bu? Kenapa? Yang jadi pertanyaan Ibu waktunya. Iya, waktunya jam 4 itu diterima nggak sih kira-kira sama Allah? Waktunya udah mepet. Bu, yang namanya sholat tahajud ya, kalau bicara waktu ya, kalau bicara waktu nih ya, bentar, kan kita sering tadi ya suka bingung lah gitu. Nah. Zamil. Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit, gitu kan? Nah, berapa waktunya? 1/2-nya. Kalau 1/2 itu berarti jam berapa? Jam 12. Jam 12. Kalau 1/2 malam, setengah, berarti kan tengah malam. 1/2 itu berarti tengah malam, jam 12 malam. Jadi sholat tahajud bisa dikerjakan jam 12 malam. Atau kurang sedikit dari itu. Kalau kurang sedikit berarti kurang dari jam 12 malam. Kalau kurangnya sedikit berarti jam berapa? Taruhlah jam 12. 11.30 atau 11.45 gitu kan. Jadi jangan sampai akhirnya akan bisa kurang. Akhirnya jam 7 udah sholat tahajud ya. Itu bukan sholat tahajud namanya. Kan harus tidur dulu. Harus tidur dulu. Nah, iya ini mau nanya, harus tidur dulu. Nah, sekarang di sini Allah bilang, hai orang yang berselimut. Berarti orang ini sedang ngapain? Tidur. Sedang tidur. Suruh ngapain? Bangun untuk sholat malam hari kecuali sebagian. Makanya ada yang berkeyakinan sholat tahajud dikerjakan setelah bangun tidur. Nah, kalau orang yang belum bisa tidur, lalu sudah masuk sholat tahajud gimana? Nah, ya itu gimana tuh Kang? Atau pakai akal aja. Ini yang dibangunkan yang sedang tidur atau yang sedang melek? Yang sedang tidur atau kalau sedang tidur aja dibangunin. Apalagi yang bangun. Oh iya. Bangun ya tinggal sholat pakai akal. Oh iya kan. Benar. Pakai logika lah. Ya makanya Quran diperintahkan agar kita berpikir. Jadi jangan sampai karena ada ayatnya harus tidur dulu, akhirnya begitu nggak bisa tidur jam 1 nggak sholat tahajud. Udah sampai jam 3, jam 4. Tapi kan di ayat 6-nya ada, Kang. Mengartikan secara malam itu lebih kuat mengisi jiwa. Bangun sembahyang di malam hari kecuali sedikit. Nah, ini waktunya ya.
Jadi 1/2 itu berarti jam 12. Kurang sedikit boleh dah, cincai. Atau lebih dari 1/2 itu. Ya. Sedikit juga. Nah, enggak kan di sini 1/2-nya atau kurangilah dari 1/2 itu sedikit. Nah, di ayat 4-nya atau lebih dari 1/2 itu. Nah, namanya lebih ya. Berarti bisa jam 1, jam 2, jam 3. Ya, atau sebelum sholat subuh. Ya. Ya. Boleh dong. Sebelum sholat subuh. Jadi kalau Bu Ira semuanya bangun jam 3:30. Jam 4. Iya, Nah, jam 4. Lalu sholat tahajud boleh nggak? Silakan. Ya. Sebelum istilahnya masuk fajar. Nah, sebelum tahkim. Nah, umpamanya subuhnya jam 4:30. Ya, biasanya kan udah mulai tuh dari jam 4 itu tahkim, gitu kan? Nah, jadi sampai kita menunggu sholat subuh lalu kita sholat tahajud, silakan. Nggak ada masalah. Nah, azan gitu ya. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Nah, maksudnya apa? Ini kalau kita baca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Jadi biasanya kalau sudah beres sholat tahajud sambil menunggu waktu subuh, ya kalau saya pakai untuk baca Quran. Iya. Ya, biasanya kan orang nunggu subuh lama tidur lagi akhirnya bablas. Iya. Lebih mengisi. Nah, makanya daripada kita tidur lagi, lebih baik kita pakai baca Al-Quran. Ya, sesungguhnya kami akan menurunkan kepada perkataan yang berat. Maksudnya apa? Nanti di saat kita membaca ayat-ayat Allah, kita akan mendapatkan kata-kata atau pemahaman yang akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Gitu. Nah, sesungguhnya bangun di waktu malam lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Nah, makanya di sini pada saat kita bangun di malam hari dan sholat tahajud baca Quran, ini akan mendapatkan kesan tersendiri. Akan mendapatkan kekhusyuan saat membaca. Ya, karena di saat sendiri membaca itu kita nggak usah tergesa-gesa. Ya, santai aja, kita tenang. Apa maksudnya Allah dengan bacaan ini? Nanti dengan sendirinya kita akan diberikan hikmah ilmunya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi silakan aja kalau untuk waktunya ya bisa jam 12, bisa kurang sedikit, bisa lebih kata Allah. Ya. Yang penting sebelum fajar atau sebelum sholat subuh. Sebelum azan subuh dan tidur dulu ya, Kang. Itu ya. Jangan tidur lagi. Kadang-kadang ngantuk. Oke, mungkin udah adzan zuhur ya. Semoga apa yang telah kita baca, pelajari, pahami hari ini, Allah berikan untuk kita hikmah ilmunya, kita dibukakan hati dan pikirannya, sehingga masuk ayat-ayat Allah menjadi pedoman, petunjuk, dan pelajaran. Insya Allah ya, ayat-ayat Allah tersimpan dalam hati kita, sehingga akan menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Sehingga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpahan rezeki yang banyak dan halal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Saya mohon maaf lahir batin ya. Banyak maaf lahir batin, Kang, dan semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.